Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz Hilman Fauzi, kita sapa ya. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Walafiat. Kayaknya makin sibuk ya sekarang ya? Enggak, biasa aja. Pokoknya kalau Gapai Kemuliaan selalu ada waktu ya Kak? Amin, insya Allah. Jadi selalu berbagi ilmu kepada kita semua. Nah pemirsa, hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik. Terkait sabar versus putus asa dan banyak ngeluh. Ayo, siapa ini yang kesentil nih ya? Ini masih jadi PR saya juga sih ya. Yeah. Mudah-mudahan setelah nanti kita dapat kajian dari Ahilman bisa meredakan ya buat orang-orang yang masih suka ngeluh gitu ya, supaya lebih sabar hidupnya. Insya Allah. Insya Allah. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ngomong-ngomong soal sabar dan mengeluh dan putus asa ini, kayaknya emang ini fortenya zonanya Hilman ya. Apa ya Ayah? Maksudnya kalau sabar, iya yang sabar ya, iya kita semua sih pasti gitu ya biasanya ya, yang sabar ya iya. Tapi kadang-kadang memang luar biasa, sulitnya itu setengah mati. Iya. Tidak segampang yang diucapkan memang ya sabar ya. Tapi cobalah kita terus diingatkan ya, sebenarnya bentuk sabar yang seharusnya kita kita praktekkan sehari-hari itu seperti apa? Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini bagus sekali tema kita tentang sabar versus putus asa. Dan suka ngeluh. Dan banyak mengeluh. Pertama kita akan coba mendefinisikan dulu apa sih itu sabar. Sabar. Sering kita dengar sabar. Sabar ya gitu. Sabar ya, sing sabar gitu. Apa sih sabar itu definisinya, Mbak Mila? Sebatas yang Mbak Mila tahu. Ya kalau sabar tuh ya udah terima gitu loh. Maksudnya ya terima. Cuman gimana ya kadang-kadang tuh ya saya udah nerima, tapi emang bukan itu ya sabar ya gitu ya. Kadang-kadang masih bingung juga ya. Iya. Secara bahasa sabar tuh ada dua artinya. Satu al-habsu, dua al-man'u. Al-man'u. Satu apa? Al-habsu. Al-habsu, dua al-man'u. Apa artinya? Al-habsu dan al-man'u itu artinya satu mengendalikan diri, dua menahan diri. Itu bukannya sama ya? Oh beda ya? Beda. Mengendalikan diri, dua menahan diri. Menahan diri. Nah beda ini gak? nih, ayo kita harus cari nih perbedaannya ya. Pada bab apa? Jadi mengendalikan diri pada bab apa? Menahan diri pada bab apa? Ternyata sabar itu artinya mengendalikan diri dan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu artinya sabar. Jadi selama ini kita memahami nerima aja. Ikhlas. Itu bukan sabar, itu ikhlas berarti. Salah ya ternyata ya. Oke. Nah, pada bab apa kita tuh bisa sabar? Harus pada ketika kapan gitu kita sabar? Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 jenis sabar yang perlu kita hadirkan. Satu, as-sabru min ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Mbak Mila, pemirsa, untuk taat kepada Allah itu butuh apa? Butuh sabar. Iya, soalnya kadang-kadang tuh ya harus sholat gitu kan ya, iya kan? Harus, ya emang harus. Kita tuh nggak akan bisa sholat kalau nggak sabar. Betul nggak? Kita datang waktu sholat, kita punya pilihan lain untuk beraktivitas. Tapi kita mengendalikan diri kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan aktivitas lain kecuali sholat. Sabar nggak? Sabar. Oh ya. Itu juga bagian dari sabar ya. Jadi nggak esensi sabar itu bukan hanya pada musibah yang berat gitu ya. Misalnya kita bangun di sepertiga malam. Ada 2 nih. Bisa bangkit, ambil air wudhu, sholat tahajud.
Atau bisa juga kita bangun, memang bangun sih, tapi tarik selimutnya, tidur lagi. Ini kadang-kadang saya tuh suka yang kedua nih, jujur ya, jujur. Maksudnya kadang-kadang tuh sulit sekali bangun malam tuh berat. Mbak Mila yang sholat tahajud, dia yang sabar. Iya. Tapi yang saya belum sabar. Menarik selimutnya tidur lagi berarti itu kurang sabar. Atau bahkan tidak sabar. Atau bahkan ya, setuju. Jadi yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an tarkil ma'asi. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Mbak Mila punya kesempatan bikin maksiat, ada nih. Tapi kita tinggalin karena kita tahu Allah melarang ini. Harus sabar gak? Sabar. Harus sabar. Walaupun kayaknya dorongan hati tuh Mbak ya. Mila tuh kesel sama suami. Misal pengen marah, pengen jengkel. Bisa marah nggak? Bisa. Bisa. Tapi gitu. Mbak Mila tahu marah kepada suami itu, ya Allah, itu perbuatan istri yang tidak baik gitu kan. Maka Mbak Mila memilih untuk ya sudah deh, aku coba menahan apa amarahku. Sabar. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat. Oke, paham. Oke. Pertanyaan saya. Oke, nah, ini belum. Ini satu lagi belum. Iya, belum. Tapi gini. Ini konteksnya saya tarik ya misalnya, Ahilman, ini kan saya lagi gemes-gemesnya kalau kita lihat pemberitaan tentang Gaza dan juga Zionis gitu kan, gemes banget ya lihat kelakuan Zionis ini. Nggak sabar, bawaannya tuh pengen marah. Kadang-kadang mungkin ada sekarang istilahnya jihad julid fisabilillah. Oke. Yang akhirnya ya mengeluarkan unek-unek ya atas kezaliman yang dilakukan oleh Zionis gitu dalam bentuk misalnya komen-komen gitu di sosial media. Boleh nggak itu gitu? Boleh. Itu boleh. Karena gini. Setuju. Bedakan antara konteks sabar dalam konteks kehidupan kita sehari-hari dengan melawan golongan orang-orang yang menghina agama kita. Iya, nah itu. Menghancurkan kehidupan kita. Maka dalam satu ketika Nabi itu marah kepada orang yang menghina agamanya. Berarti bisa ya. Tapi Nabi tidak marah ketika ada orang yang menghina tentang dirinya. Kita mah kadang-kadang kebalik. Kalau yang dihina agamanya kita nggak respon, cuek. Tapi kalau yang dihina diri kita kadang-kadang marahnya luar biasa. Padahal kan harusnya ya kalau mau belajar ya. Kalau mau belajar meletakkan hati ya hatinya marah ketika Islam dihina. Harus. Tapi kalau yang dihina ya pribadi kita, kelakuan kita ya sudahlah. Ya sudahlah. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Oke, jadi kalau ada ibu-ibu ini yang menyalurkan hasrat pengen ngejulit fisabilillah, mending begitu aja ya, boleh ya? Boleh lah. Okay. Udah dapat approval dari Ahilman. Tapi juga tempatkan pada. Oh iya, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, ya. Enggak asal semua. Agak semua. Bahasa-bahasa yang tidak pas juga jangan dikeluarkan ya. Jangan dikeluarkan. Ya tapi kalau untuk mereka mah cocok lah. Iya tetap kan? Ya. Oke, yang penting sudah dapat approval. Jadi boleh ya. Ini bagian dari jihad kita. Iya, apalagi yang sekarang jihad medsos ya. Iya. Ya kita yang mungkin tidak bisa bersuara lantang di mana-mana. Ya kita punya power dan punya platform yang bisa kita lakukan di situ. Ya katanya juga kita baca itu berpengaruh juga buat mereka. Mentally mereka juga. Mereka diserang oleh netizen kita kan luar biasa. Kita netizen yang paling barbar. Luar biasa pokoknya lah ya. Orang Indonesia ya. Jadi TNI. Tentara netizen Indonesia. Ya Allah. Oke, anyway. Agak hati-hati itu. Agak hati-hati ya. Tapi berarti bisa. Ya, yang ketiga. As-sabru mim musibatillah. Sabar ketika menghadapi musibah. Nah ini. Menghadapi ujian. Jadi 3 tingkatan sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Kata guru saya, ini tingkatan sabar yang berurutan. Berurutan. Jadi kita rasanya akan berat sabar ketika menghadapi musibah kalau kita belum sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan kita nggak akan sabar meninggalkan maksiat kalau kita nggak sabar dalam menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu nggak bisa terpisah satu sama lain. Jadi artinya gini, kalau Mbak Mila mau kuat dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi musibah, maka perbaiki ibadah Mbak Mila kepada Allah. Karena itu akan jadi kekuatan yang akan mengantarkan kebaikan untuk Mbak Mila dalam hidup. Jadi sabarnya bukan gara-gara kita sabar. Kita tuh bisa sabar karena Allah yang bantu kita sabar. Kita bisa sabar karena Allah yang tolong kita bisa sabar. Maka dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kenapa di ayat ini kalimatnya sabar dan sholat? Dan kenapa Allah bersama dengan orang yang sabar? Jawabannya di segmen 2. Kita akan bahas setelah ini. Nah pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sabar versus Putus Asa dan Banyak Ngeluh. Masya Allah judulnya ya. Menyambung di segmen sebelumnya. Kita tahu di Al-Quran disebutkan juga ya bahwa sabar itu kaitannya disandingkan dengan sholat. Nah sebenarnya mungkin kita juga banyak yang belum paham nih. Kenapa sih sabar itu harus disandingkan dengan sholat misalnya? Atau kemudian kita sering mendengar innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kenapa nggak sama orang yang sedekah misalnya? Atau kenapa nggak sama orang yang puasa? Kenapa sabar ini punya posisi yang sangat krusial dan sangat penting? Silahkan. Iya. Yang pertama kita lihat sholatnya dulu. Bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama bagi seorang muslim kan. Bahkan ketika nanti di hari kiamat, perkara pertama yang akan ditanya adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Artinya ini menunjukkan bahwa seseorang yang kualitasnya sholatnya baik itu, maka akan menguatkan kesabarannya makin baik. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling sabar. Jadi terkumpul semua ibadah itu pada sholat. Terkumpul semua ibadah pada sholat. Ada sabarnya, ada syukurnya, ada ikhlasnya, ada ridhonya. Semua sikap-sikap seorang hamba terbaik itu ada pada sholat. Betul? Betul. Dan ketika sholat harus sabar. Kalau nggak bisa sholat. Coba aja. Ada nggak orang yang lagi sholat, misalnya mohon maaf ya, langsung dari takbir ke salam? Enggak kan? Harus tumanina kan? Harus berurutan. Berurutan. Ini kan mengajarkan tentang kesabaran kan? Menahan diri untuk nggak langsung gitu. Lalui prosesnya, temukan arti dari setiap gerakannya, apa makna dari bacaan yang dibacanya. Maka sholat itu miniatur sabar dalam ibadah. Paham Maka Allah menyandingkan antara sabar dengan sholat sebagai bukti bahwa kalau kamu mau jadi orang sabar, perbaiki sholatnya. Betul. Karena yang bikin kamu jadi tambah sabar itu Allah. Dan cara kamu minta sama Allah lewat sholat. Maka Allah berikan kekuatanmu untuk sabar ketika sholat. Maka sekarang Mbak Mila bilang begini, aku mah sabar tapi gak sholat. Berarti kita gak bisa mendapatkan kekuatan pada bab sabar itu. Maka ujungnya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar seperti apa? Orang yang sabar dalam sholatnya. Orang yang sabar menjalani hidupnya. Sehingga Allah bersama dengan mereka orang-orang yang sabar itu. Itu. Makanya sekarang gak mungkin orang sholat kalau gak sabar. Dan gak mungkin orang bisa sabar kalau gak sholat. Makanya kok biasanya kalau lagi hati itu lagi lagi suntuk, lagi ngerasa gelisah, lagi ngerasa kayaknya kok udah gak ada yang bisa diharapin di dunia ini yang bisa membantu kita. Udah sholat. Gelar sajadah kan ya. Kita yang iman setipis tisu ini kan, ya benar dong. Udah gitu tisu basah lagi ya. Terus kita mau berasa bahwa enggak kok aku mah sabar. Ya gimana cara sabarnya? Betul. Maka cara sabarnya adalah minta sama Allah. Bukankah saat kita sholat adalah kita sabar? Makanya tadi kata Ahilman yang pertama itu apa? As-sabru min ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap ya. Maka sabar disandingkan dengan sholat. Karena orang yang sabar pasti sholat. Dan orang yang sholat pasti sabar. Dan orang-orang yang sabar itu dekat ya bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bilang gini, ini mungkin nanti kesalahkaprahan ini mungkin Ahilman bisa jelaskan ya. Kalau sabar itu kalau misalnya orang ngejahatin kamu gak usah dibalas, sabar aja gitu. Jadi identik pokoknya kalau misalnya kita tuh mendapat sesuatu yang gak enak gitu ya, atau tidak menyenangkan misalnya dari orang lain tuh, yaudah kita diam aja, kita merenung di pojokan, gak ngapa-ngapain gitu. Betul begitu gak sih sebenarnya? Salah ya. Makanya kita kembalikan kepada definisinya. Sabar itu kan tadi mengendalikan diri dan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Kita buat kasus yang tadi. Misal, ada orang yang nyakitin kita. Sama kita ya. Boleh gak kita balas? Boleh kan? Boleh. Boleh kan? Boleh. Yakin gak nih? Kalau saya sih, kalau saya. Jawabannya boleh. Boleh. Satu syaratnya. Syaratnya. Kamu gak dapat pahala. Langsung ciut. Padahal ketika kamu disakiti, di saat itu kamu mendapatkan potensi dari Allah untuk mendapatkan pahala.
Dua, kamu boleh balas asalkan balasan yang kamu lakukan itu sama dengan apa yang dia lakukan. Sulit, nggak ada takarannya kan? Nggak ada takarannya. Yang Kebanyakan orang ngebalas pasti lebih besar. Lebih kejam ya biasanya. Lebih kejam, Pembalasan lebih berat. Karena kan setan bermain di situ, nafsu bermain di situ. Pasti kita inginnya adalah membalas. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita maafin, bukankah Allah senang kalau ada hambanya yang bisa memaafkan kesalahan orang lain? Berarti sabarnya menahan diri, mengendalikan diri. Aku balas oke, tapi Allah gak suka gitu. Aku balas oke, tapi pahala yang Allah siapkan buat aku hilang. Dan lebih parahnya kalau balasan kita lebih kejam, yang dosa jadi kita kan. Double lagi jangan-jangan. Jadi double jangan-jangan. Ya. Hidup ini bukan tentang balas-balasan. Kalau semua diukur dengan balas-balasan, berarti sampai kapan kita bisa menemukan kebaikan dalam hidup? Nggak tenang ya kami. Bukankah Allah mengizinkan ada sesuatu yang mengusik hatimu, agar dengan kelembutan hatimu itu kau bisa memaafkan kesalahan orang lain? Emang susah, karena pahalanya surga. Maka orang yang sabar itu Bamila, pahalanya surga. Sampai disambut dalam Quran tuh kalimatnya salamun alaikum bima sobartum. Selamat untuk kamu yang sabar selama kamu hidup di dunia itu. Maka sekarang pertanyaannya, boleh balas boleh, tapi tadi konsekuensinya kamu gak dapat pahala dari Allah. Dan yang kedua, kamu tidak bisa menakar dan mengukur apakah balasan kamu bisa sama atau tidak. Lebih baik memaafkan. Dan ingat ya, jangan pernah merasa begini, enak banget ya dia punya salah sama aku maafin, enak banget dia, gitu kan. Kita juga ngerasa bahwa dia enak banget. Enggak. Memaafkan itu tidak lantas menyelesaikan dosa orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau ada orang yang nyakitin kita, kita maafin dia, urusan dia tuh belum selesai sama Allah. Betul. Maka jangan kemudian kita merasa bahwa rugi, jangan. Gak ada yang rugi. Gak ada yang rugi. Memaafkan itu justru membersihkan hatimu agar kamu tidak jadi kotor gara-gara ada orang yang menyakitimu. Sedangkan orang yang nyakitin kamu, kalau dia nggak bertobat ke Allah, kalau dia nggak perbaiki hidupnya dengan Allah, dia masih akan ditagih sebagai dosanya kepada Allah. Maka nggak disebut sia-sia kita maafin orang, enggak. Kalau dia nggak berubah, tetap aja masih ada dosa sama kita. Tinggal bagaimana, kan kita tuh disakiti biar dapat pahala memaafkan aja. Sekarang bagaimana mungkin Mbak Mila dapat pahala memaafkan kalau nggak ada yang nyakitin kita? Tapi jangan disakiti ya aku ya. Jangan. Jadi artinya Allah menyiapkan dan menakdirkan ada orang yang menyakitimu tuh boleh jadi Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukmu. Betul. Karena mau itu tadi ya, maksudnya kita tuh Allah tuh sayang sama kita karena Allah tuh pengen nambah pahala buat kita ya gitu ya. Dan teman-teman jangan merasa bahwa pemirsa kalau udah maafin orang rugi, jangan. Justru kalau udah maafin orang kita beruntung. Kita dapat pahala memaafkan. Yang kedua, Allah akan ganti semua rasa sakit kita dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara Allah membalas semua Bella bukan menghancurkan orang yang menyakitimu, bukan. Tapi Allah gantikan dengan kebahagiaan lain yang Allah sisipkan pada sakit yang kamu rasakan. Masya Allah. Dan itu tuh rasanya jadi lupa ya. Sebenarnya kalau misalnya kita tuh awalnya mungkin nggak terima, tapi kita berusaha untuk ya Allah terima, Allah akan gantikan. Mungkin kita udah lupa rasanya sakit hati yang sebelumnya ya. Makanya kata guru saya, semakin kamu cepat memaafkan kesalahan orang lain, semakin cepat juga Allah menghapuskan dosa-dosamu. Masya Allah loh. Jadi ternyata boleh jadi Allah mengirimkan orang itu nyakitin kita, karena Allah sedang bersihkan dosa-dosa di antara kita. Itu perlu latihan. Masya Allah. Riyadhah. Ahilman kita jeda dulu ya. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sabar versus Putus Asa dan Banyak Mengeluh. Ini yang putus asa dan banyak mengeluhnya ya sekarang yang mau kita highlight ya.
Jadi kan kebalikan ya, kalau misalnya sabar itu artinya menerima gitu ya, dan berusaha untuk menahan dan mengendalikan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang Allah nggak suka gitu. Berarti kalau putus asa, ngeluh itu ya itu udah pasti Allah nggak suka ya. Iya. Dan kalau itu misalnya menjadi habit kita, dampaknya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Secara spiritual mungkin. Seseorang yang ditimpa dengan kesulitan dalam hidup, sebenarnya yang dibutuhkan pertama kali itu bukan solusi, ya, tapi ketenangan. Ya nggak sih? Ya, setuju. Makanya orang beriman itu bukan tidak punya masalah, tapi orang beriman dikasih tenang ketika menghadapi masalah. Satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam itu hendak dibakar tubuhnya. Berat nggak kira-kira itu? Berat banget. Berat. Tapi kok bisa ya setenang itu? Iya. Sampai kemudian api yang panas tidak terasa panas gitu. Jadi membahasakannya itu bukan jadi dingin, bukan. Kan kita berubah jadi dingin, bukan gitu. Tapi tidak terasa panas di tubuhnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ada kekuatan sabar yang dimiliki beliau. Yang sabarnya itu menentukan seberapa besar kualitas imannya kepada Allah. Tapi kalau waktu itu putus asa gitu, nyerah gitu. Bukan lagi sih, udah diuji sama ayahnya, Azar, pembuat patung berhala, diuji sama pasukannya, masyarakat Raja Namrud di situ yang begitu. Itu kan kalau nggak sabar kan jadi habis kan. Tapi kan ya Allah, hamba sabar dengan ini semua. Ujungnya api yang panas tadi tidak terasa panas. Sampai di situ selesai masalah? Tidak. Ternyata diusir dari kampung tersebut, bawa istrinya Sarah kan. Kemudian Sarah juga diuji, digoda oleh raja. Hendak diambil dari Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim lagi-lagi sabar. Selesai bab ujian itu, kembalilah mereka ke tempatnya. Kembali dikabarkan yang namanya Palestina kalau sekarang ya. Satu tempat namanya Hebron nanti di sana. Babila belum pernah kan? Belum. Saya doain bisa ke sana. Amin. Udah pernah. Sana insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Di sana ada namanya Hebron itu di sana. Ya Nabi Ibrahim diuji dengan Sarah yang lama memiliki putra. Ujian gak? Ya, ujian. Berat. Itu ujiannya bukan hanya pada Ibrahim loh. Pada Sarah pun ujian. Sampai kemudian Sarah mempersilakan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar. Ujian bukan? Ujian. Waduh. Menikah. Hidup ini basically emang ujian ya. Jadi menikah dengan izin Allah dari Hajar punya anak Ismail. Lama kelamaan kan Sarah cemburu gitu kira-kira kan. Sarah minta dijauhkanlah dari sini kan aku nggak kuat melihat engkau lebih dekat dengan Hajar dan Ismail. Maka dibawalah ke sebuah tempat, ya, yang hari ini disebut dengan Mekah. Dulu namanya Bakkah. Ya, jadi satu tempat inda baitikal muharram, ya. Sesuatu biwadin ghairi dijara'in, tempat yang jangankan manusia hidup gitu. Nggak ada orang yang hidup di sana gitu. Gersang, panas luar biasa. Gurun, ya. Sampai udah di lokasi ditinggalin. Minta sama Hajar, izin aku kembali kepada Sarah. Hajar cuma nanya satu, amma hadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Sukses. Itu jadi ujiannya jadi dari Ibrahim ke Sarah, ke Hajar, ke putranya. Berpisah jauh. Diuji lagi pada bab situ. Tapi saya mau tanya, apa sih kunci sehingga membuat Nabi Ibrahim itu lulus pada semua ujian-ujiannya? Ya sih. Sabar. Ya dijalani. Kalau waktu itu Nabi Ibrahim itu memberontak gitu ya, marah, tidak mampu mengendalikan diri, melakukan sesuatu yang Allah benci, mungkin gak akan begini jadinya. Gak akan ada haji sekarang. Ya. Karena syariat haji itu kan berangkat dari beliau. Betul? Betul. Nah, apa yang bisa bikin Nabi Ibrahim begitu sabar tidak putus asa? Doa kepada Allah. Doa ya. Itu yang menguatkan kesabaran kita. Makanya kita tuh nggak bisa sabar kalau nggak disabarkan sama Allah. Jadi jangan kepedean kita tuh bisa sabar karena upaya dan usaha kita ya. Makanya minta sama Allah. Makanya Allah punya nama As-Sabur. As-Sabur. Jadi yang bisa membuat kita sabar adalah Allah. Yang bisa membuat kita syukur adalah Allah. Maka rumusnya jangan jauh-jauh dari Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah buat sabar. Nah apa caranya? Gimana caranya? Doa. Maka sering Ahilman istilahkan,
doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa memberhentikan hujan, tapi payung bisa membuat tubuhmu terlindungi dari air hujan. Itulah doa. Doa tidak bisa membuat masalahmu pergi, tapi setidaknya dengan doa bisa membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi masalah. Dan ada pada bab sabar itu yang minta kita kuatkan kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita sudah di level sabar itu tadi ya, jadi kebiasaan-kebiasaan kayak putus asa, kemudian Hilang. nggak punya harapan lagi terhadap masa depan gitu ya, itu hilang. Dengan demikian juga kebiasaan-kebiasaan kayak banyak ngeluh, aduh kok begini kok begitu, itu juga akan tereliminasi ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan nanti dia sisipkan sikap yang lain, ridho, ikhlas, syukur, sabar kan. Jadi itu kan rangkaian sebenarnya. Level ya. Pertama ridho dulu, 2 ikhlas ngasih dulu, 3 syukur melapangkan hati buat membuka semua kebaikan, baru sabar menahan diri untuk tidak melakukan yang dibenci oleh Allah. Oke, terakhir jadi sebenarnya faedah kalau kita bisa kemudian berpegang teguh ya atau melatih diri untuk senantiasa sabar itu kita akan dapatkan apa? Yang pasti ujungnya adalah ridho Allah. Ujungnya. Oke. Seminya surganya Allah. Oke. Paling dekatnya dalam hidup kebahagiaan menjalani hidup bersama Allah. Udahlah. Makanya ada pertanyaan begini, saya sering nanya ke Mbak Mila, pilih mana nih? Pilih mana ya? Iya. Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Orang kaya yang sabar. Wah. Kan udah ikut berapa kali ya Pak Hilman. Gila, lulus gak? Lebih indah orang kaya yang bersabar. Kan? Iya. Saya gak mau terjebak lagi, saya udah tahu. Bagus ya. Iya kan? Jadi orang kaya tapi tetap bisa sabar, Masya Allah. Maka dalam setiap konteks apapun kita harus sabar. Ya. Jadi sabar bukan hanya pada konteks sulit aja. Tapi gimana caranya kita bisa sabar walaupun di tengah kelapangan yang kita miliki. Oke. Sabar di tengah kelapangan yang kita sabar miliki. Dalam setiap keadaan. Masya Allah. Masya Allah. Hilman menarik sekali. Sama-sama. Ini langsung terbuka mata hati, mata batin loh. Dan juga banyak pencerahan ya insight ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita, mampukan kita untuk bersabar ya dalam setiap keadaan tadi ya. Hilman terima kasih, sehat-sehat ya. Sama-sama. Jadi bisa terus-terusan berbagi ilmu kepada kami. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa membawa manfaat, bisa menjadikan kita ya sebagai hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.